Sebelumnya, mari kita mengetahui apa itu NPWP. Berdasarkan pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, NPWP sendiri memiliki 15 digit angka yang menjadi kode unik. Nah, kode unik inilah yang nantinya akan menjamin data perpajakan agar tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya. Bisa dilihat untuk contoh kartu NPWP-nya digambar. Nah, pada 9 digit pertama pada NPWP merupakan kode unik dari identitas wajib pajak. 3 digit selanjutnya adalah kode unik dari kantor pelayanan pajak atau KPP. Jika terdaftar sebagai wajib pajak baru, kode tersebut merupakan kode tempat wajib pajak yang melakukan pendaftaran. Sedangkan bagi wajib pajak yang lama, itu adalah kode tempat wajib pajak saat ini. Nah, selanjutnya 3 digit terakhir menandakan status wajib pajak. Berikutnya mengenai fungsi NPWP. Yang pertama sebagai kode unik dalam urusan perpajakan. Nah, sebagai kode unik yang selalu digunakan dalam setiap urusan perpajakan yang membuat data perpajakan tidak akan tertukar dengan wajib pajak lainnya. Selanjutnya sebagai syarat restitusi pajak. Nah, apa itu restitusi pajak? Restitusi pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak kepada negara. Nah, artinya jika wajib pajak baik orang pribadi maupun badan membayar pajak melebihi dari jumlah yang terutang, maka kelebihan itu dapat diminta kembali melalui proses restitusi. Nah, NPWP sendiri ini sebagai syarat proses restitusi pajak. Selanjutnya ada pengaruh tarif pajak. Ada perbedaan besaran tarif pajak bagi yang mereka memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Contohnya, pada jenis pajak PPh pasal 21, jika tidak mempunyai NPWP, maka tarif pajak yang dikenakan 20% lebih besar daripada wajib pajak yang memiliki NPWP. Selanjutnya, sebagai syarat pengajuan kredit dan perizinan usaha. Nah, bagi yang mau mengajukan kredit ke bank, maka NPWP menjadi dokumen penting yang menjadi syarat pembuatan kredit. Kalaupun jika yang mempunyai usaha, sudah seharusnya memiliki NPWP, sebab NPWP diperlukan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan atau yang disingkat dengan SIUP. Nah, sekian pemaparan mengenai pengertian NPWP dan fungsi NPWP. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini ada syarat pendaftaran NPWP. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi, yaitu membutuhkan fotokopi KTP, WNI, paspor, ditambah kitas atau kitab, WNA. Yang kedua, orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, membutuhkan fotokopi KTP, paspor, ditambah kitas atau kitab, surat pernyataan bermaterai yang menerangkan kegiatan usaha dan lokasi kegiatan usaha yang dilakukan, dan keterangan tertulis maupun elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menerangkan bahwa Anda merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online. Yang ketiga, wanita kawin ingin terpisah pajak, membutuhkan fotokopi KTP, paspor ditambah kitas atau kitab, dokumen pribadi, dan juga NPWP suami ditambah surat perjanjian pemisahan penghasilan. Nah, dan juga ada prosedur pendaftaran NPWP. Ada dua. Yang pertama offline dan yang online. Nah, yang offline Anda bisa menghubungi atau datang ke KPP dengan dokumen. Terus di sana Anda bisa mengisi dan menyerahkan formulir yang telah diisi. Nah, jika
formulir sudah terisi dan sudah selesai, Anda bisa mendapatkan kartu NPWP via pos. Nah, yang kedua yaitu online. Anda daftar di nr.pajak.go.id, terus isi formulir tersebut dan kirim dan juga unggah dokumennya. Setelah itu selesai, Anda bisa cek status dan melihat kartu dikirim jika disetujui. Nah, selanjutnya itu ada SPT. SPT atau surat pemberitahuan itu merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, segala informasi yang tertera dalam SPT itu wajib diisi dengan benar, lengkap, dan juga jelas. Lalu SPT juga dapat dilaporkan secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP, bisa juga secara online gitu. Nah, selanjutnya itu ada jenis SPT atau surat pemberitahuan. Nah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ada dua jenis SPT. Yang pertama itu SPT massa. Nah, SPT massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu pajak. Lalu dalam SPT massa itu terdapat 3 kategori utama SPT massa, yaitu yang pertama SPT pajak penghasilan atau PPH, yang kedua itu SPT massa pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang ketiga itu SPT pajak pertambahan nilai atau PPN bagi pemungut PPN. Nah, lalu jenis SPT yang kedua itu SPT tahunan. Nah, SPT tahunan adalah surat pemberitahuan tahunan untuk suatu tahun pajak. Nah, SPT tahunan itu meliputi SPT tahunan bagi orang pribadi, lalu SPT tahunan untuk badan. Sekian dari saya. Berikut merupakan langkah pengisian SPT pribadi. Sebelum mengisi, kalian harus menyiapkan NIK, EVIN, akun DJP online, bukti potong, daftar penghasilan, harta, hutang, dan sebagainya. Cara pelaporan e-filing yang pertama, login ke DJP online, lalu buat SPT dan isi formulir, lalu kirim dengan kode verifikasi, dan yang terakhir, dapatkan bukti penerimaan elektronik. Berikut merupakan kendala umum dalam pelaporan pajak dan cara menghindari kesalahan. Yang pertama yaitu terlambat melapor. Keterlambatan dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dapat mengakibatkan denda administratif. Untuk wajib pajak pribadi, denda keterlambatan adalah 100.000, sedangkan untuk badan usaha sebesar 1 juta. Penting untuk mengingat tenggat waktu pelaporan dan menghindari pelaporan di menit-menit terakhir untuk mengurangi risiko kesalahan teknis atau gangguan sistem. Lalu yang kedua yaitu salah isi data pribadi. Kesalahan dalam mengisi data pribadi seperti nomor pokok wajib pajak atau NPWP atau alamat email dapat menyebabkan penolakan SPT. Pastikan untuk memeriksa kembali semua data yang dimasukkan sebelum mengirimkan laporan pajak. Yang ketiga yaitu tidak semua penghasilan dilaporkan. Wajib pajak di Indonesia diharuskan untuk melaporkan seluruh penghasilan termasuk yang berasal dari luar negeri. Mengabaikan kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi. Pastikan untuk mencantumkan semua sumber penghasilan dalam SPT tahunan. Lalu yang keempat, kesalahan hitung pajak. Kesalahan dalam menghitung pajak terutang, baik karena pengumpulan data yang tidak lengkap atau kesalahan matematis, dapat menyebabkan pengajuan pajak yang tidak akurat. Selalu pastikan bahwa perhitungan dilakukan dengan cermat dan menggunakan data yang benar. Yang kelima yaitu tidak simpan bukti.
Dokumentasi yang memadai adalah kunci untuk memastikan bahwa laporan pajak akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjaga bukti pendukung seperti faktur, kwitansi, dan dokumen transaksi adalah penting. Tanpa dokumentasi yang memadai, wajib pajak mungkin menghadapi kesulitan saat auditor pajak melakukan pemeriksaan. Yang keenam yaitu pakai regulasi lama. Peraturan perpajakan di Indonesia sering diperbarui. Menggunakan tarif pajak lama dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan. Selalu periksa regulasi terbaru melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, atau hubungi konsultan pajak untuk memastikan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang terakhir yaitu abaikan penghasilan luar negeri. Warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dari luar negeri wajib melaporkannya sesuai dengan prinsip worldwide income. Namun, dalam wajib pajak yang mengabaikan kewajiban ini, baik karena kurangnya pemahaman atau segala menghindari pelaporan, padahal penghasilan dari luar negeri tetap dikenakan pajak di Indonesia, terutama jika belum membayar pajak di negara asal penghasilan tersebut. Jika tidak dilaporkan, DJP dapat mengenakan denda atau penalti tambahan. Terdapat juga cara menghindari kesalahan. Yang pertama, pelajari aturan perpajakan yang berlaku. Peraturan perpajakan sering mengalami perubahan. Penting untuk selalu memperbarui pengetahuan Anda mengenai tarif pajak, ketentuan pelaporan, dan intensif yang tersedia. Mengabaikan pembaruan ini bisa membuat Anda secara tidak sengaja melanggar aturan. Lalu, gunakan e-filing resmi dari DJP. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menyediakan layanan e-filing untuk mempermudah pelaporan pajak. Namun, beberapa wajib pajak melaporkan adanya kendala teknis, seperti kesulitan login, sistem yang lambat, atau kesalahan input data. Jika mengalami masalah teknis, disarankan untuk menghubungi layanan bantuan DJP atau berkonsultasi dengan konsultan pajak profesional. Lalu yang ketiga, catat keuangan dengan rapi dan teliti. Pencatatan keuangan yang baik adalah kunci untuk memastikan pelaporan pajak yang akurat. Gunakan perangkat lunak akuntansi atau jasa pembukuan profesional untuk membantu proses ini. Dan yang terakhir yaitu konsultasikan dengan ahli pajak. Jika Anda merasa kesulitan memahami aturan perpajakan atau menghadapi situasi kompleks, berkonsultasilah dengan konsultan pajak. Mereka dapat membantu Anda menghadapi kewajiban pajak dan menghindari kesalahan yang tidak perlu.